Kalau Persib sampai kalah, saya akan lari keliling Saparua, teu make baju, make kolor sakieu. Saya pikir Persija yang musim ini juga bukan Persija yang setangguh beberapa musim sebelumnya ya. Kalau sampai kalah, maka bobotoh toksik memiliki alasan untuk mencegat tolpaster. Kalau misalnya kita lihat grafik penampilan, itu Persib jauh lebih baik daripada Persija ya. Ini lawan Persija, mana teu kudu main halus cantik tapi eleh, kudu penting menang. Sama abang-abang di sana Persib dikawal. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dicontoh sama kita. Namun Persib bikin kagagal menang, aing dagang hayam tah. Ketemu lagi di Ngoper, ngomongin Persib 2024, support by Super Talk. Ini rasanya super. Kenapa saya bersemangat sekali, Mang Eko? Naon tah? karena- Kamari menang. Oh iya. Kan cek dong. orang ke Mang Gusdur daguan 5 pertandingan dirinya menikeukeun. Iya, terbukti omongan. 5 pertandingan kelihatan. Oke. Jadi saya Kunaon Mang nurut Mang cicing biasa nama debat semangat karena gini, progres berjalannya Persib itu sudah mulai kelihatan. Kemarin berhasil mengalahkan PSIS walaupun sedikit kecewa harus kebobolan dan sedikit agak ragu ketika berhasil disamakan 1-1. Untung si perangkap. Ya. Jadi, nah itu yang namanya proses. Jadi tong jadi bobotoh teh tong instan hayang menang langsung nyegat katol, draw dicegat katol. Ini adalah hasil eleh dicegat katol ya. Dan ini buat teman-teman yang nonton di rumah semuanya, video ini dibikin sebelum Persib bertanding melawan Fort FC ya. Ya, jadi saya tidak akan ngebahas lawan Fort FC karena videonya ini dibikin sebelum lawan Fort FC. Tapi nanti kita akan bahas di pertandingan selanjutnya yaitu melawan siapa lagi kalau bukan Alah. Kalau kuduna orang make jamnu orange sih salah kamarnya itu. Tapi Mang Eko, kita semangat dan saya juga sudah melihat progres yang sangat bagus di Persib. Cuman mungkin lini belakang yang harus sedikit dievaluasi. Tetap, Mang. Karena ketergantungan dari DDS sudah mulai rada berkurang. Nah, sebetulnya masih. Ingat kemarin dari mulai proses gol ya, itu kan kelihatan ya, satu corner kick, terus satu lagi juga kan itu karena pemain belakang lawan juga lengah ya. Jadi sebetulnya yang namanya ketergantungan sama DDS masih kelihatan ya. Kalau lihat intensitas serangan apa, cuma kemarin ya Persib juga beruntung lah. Betul. Gitu. Maksudnya selain permainan membaik, beruntungnya ada juga. Apalagi nanti kalau DDS sudah masuk. Ya, ini suara saya kecil kedengeran nggak? Karena protes terus. Kalau kencang katanya, Mang Eko kedabing. Segini cukup gitu. Cukup. Segini cukup. Lain mana yang dirinya yang kejadian tek ulang. Terbalik ya sutradara ya. Makanya bahasa eta tek ulang seberapa kali ya. Oke, jadi oke Mang Eko. Ketergantungan, kalau menurut saya ketergantungan dari DDS sudah mulai agak berkurang karena Del Peno sudah mulai menunjukkan tajinya sebagai pemain rada HD lah pokoknya mah. Cik, ayo Mang Eko. Melihat hasil pertandingan kemarin melawan PSIS menurut Mang Eko kumaha? Iya, kalau diartikan ketergantungan sama DDS teratasi ya enggak juga ya Mang Gusdur ya. Kalau kita lihat dari pola serangan, intensitas, lalu jumlah peluang ya jauh ketika ada DDS ya. Ketajaman insting DDS masih jadi andalan. Nah, tadi saya kenapa mengatakan beruntung? Yang pertama kita lihat proses gol misalkan dari corner kick ya, bola mati. Lalu jarak dari satu peluang ke peluang lain ya. Lalu yang kedua juga mungkin yang gol pertama itu Mang Gusdur, gol pertama kan kita harus mengakui juga tuh bahwa mungkin lawan kualitas defendernya juga nggak sebagus misalkan PSM. Kalau nggak ntar yang besok main Persija gitu ya. Jangan dulu dibahas lawan Persija. Ya mual matanya kan besok. Kalau nggak tuh Mang Gusdur, nggak perlu disebut anggar dan dirinya tadi ngomong tihela. Ya, terus itu Mang Gusdur. Jadi ketergantungan sama DDS masih ya. Masih. Oke. Berarti menurut Mang Eko ketergantungan sama DDS masih kalau tapi ada solusi gitu loh maksudnya. Hari kamar mah DDS asa lieur ngasupkeun kumaha gitu ya. Hari ayeuna aya lah. Boleh berbeda pendapat? Boleh ya. Kalau menurut saya melihat pertandingan kemarin melawan PSIS itu adalah mungkin rangkaian permainan terbaik kemarin. Dari hasil 3 draw, 1 kali menang dan kemarin menang. Karena apa? Kita bisa melihat
pergerakan pemain belakang bisa merangsek ke depan, pemain depannya juga bisa mempermainkan back-back lawan, dan itu menurut saya gol dari Del Pino itu adalah gol cantik di mana prosesnya sangat bagus, dan Del Pino mendapatkan celah untuk menendang bola dan akhirnya gol, dan akhirnya kita unggul 2-1. Cuman yang sangat disayangkan, kenapa di babak kedua kita tidak bisa mencetak gol padahal kita mendominasi permainan. Nah, mungkin itu yang jadi evaluasi untuk pertandingan, atau mungkin disimpan juga untuk nanti melawan Port FC di tanggal 19. Nah, itu persis Bang Guslu, makanya kemarin di podcast sebelumnya kan saya ngomong perlu waktu nih, chemistry ya. Ketika ini gagal, lalu pemain yang diharapkan jadi goal getter nggak ada, ini solusinya gimana nih? Oh, berarti tong langsung dikeharapkan misalkan, tapi bawa dulu beberapa sentuhan. Nah, kan kemarin kelihatan tuh. Biasanya kan bola-bola dari tengah tuh nyari itu bola-bola panjang. Kalau nggak crossing langsung, padahal nggak ada pemain yang setajam DDS misalkan. Tapi kemarin kan dicoba tuh beberapa sentuhan, sampai yang golnya Del Pino itu kan proses juga tuh dari tengah. Gitu. Itu Del Pino. Jadi memang Mang Gusdul 5 pertandingan itu indikator udah paling benar ya. 5 pertandingan katingali. Jadi bobotoh tetong hang instan wae. Ulah, instan mah mie. Tapi nyegat di tol. Mana hayang Persib kalau di tol Cileunyi. Oke, jadi kemenangan lawan Semarang itu akan menjadi apakah akan menjadi motivasi untuk melawan Port FC selanjutnya, dan mungkin bulan ini adalah bulan terpadat, terpadat. Lalajon lagi capek, lagi. Dan apakah kemenangan kemarin akan menjadi motivasi yang sangat tinggi melawan Port FC dan selanjutnya melawan Persija? Oke, Mang Gusdul. Jadi untuk menghadapi pertandingan sepenting besok lawan Persija, tentu saja Persib ini perlu momentum. Momentumnya ini bukan cuma membaiknya permainan di lapangan. Chemistry kemarin dapat ya dari lawan PSIS, kita bisa melihat semakin membaik. Tapi juga momentum secara psikologis. Ya, secara psikologis karena besok itu kan udahlah mau disebut partai biasa angger isukan teh partai penting ya, partai penting yang harus dimenangkan oleh Persib, main di kandang sendiri. Udah gitu lawannya Persija ya. Kita udah tahu lah seperti apa kan harapan bobotoh ya. Dan secara psikologis kemarin kita menang ya, terlepas dari menang tipis, golnya juga ada bola mati, lalu juga DDS kita masih nggak tahu main apa enggak ya. Tapi yang jelas momentum berupa kemenangan ya menjelang lawan Persija di Liga Domestik itu penting pisan. Jadi apakah itu berpengaruh? Ngaruh pisan Mang Gusdul. Saya nggak kebayang deh kalau kemarin kita lawan PSIS misalkan nggak menang ya, draw apalagi seri, draw apalagi seri, kalah apalagi draw apalagi kalah, ya itu pasti persiapan lalu motivasi kepercayaan diri nggak sebagus sekarang gitu. Betul. Saya setuju sih dengan Mang Eko karena ini akan menjadi motivasi yang sangat tinggi, bukan hanya pemain tapi bobotoh juga mungkin berharap banyak. Iya, Mang Gusdul. Dan kalau kita perhatikan, sudah bermunculan fenomena bobotoh big match nih. Kalau menjelang lawan Persija. Kemarin nempo tuh tribun lawan PSIS sepi pisan ya. Jadi asal lain lalajo Persib kamari tribun itu sepi pisan, sepi banget. Padahal itu hari Minggu. Iya, itu hari Minggu ya. Jadi dan lawannya kan nggak jelek-jelek amat PSIS ya. PSIS punya histori pernah juara liga musim kelima ya. Mereka juara, mereka juga termasuk tim kuat ya. Dan sepi gitu. Dan orang yakin ya kabeh bobotoh lolobana ya nu boga duit pas-pasan, nu boga ongkos pas-pasan, ya kabeh nahan ya untuk mendapatkan tiket lawan Persija. Bobotoh big match. Oke, ini bobotoh big match. Termasuk tuh termasuk. Saya senang kalau udah ngebahas masalah tribun sepi karena saya sudah berbicara dengan beberapa pentolan berat yang mengatakan kalau Kang, kenapa sekarang itu tribun kok jadi sepi? Bukan cuma di Bandung ya? Bukan cuma di Bandung. Jadi sepinya penonton di tribun itu bukan hanya di Bandung. Jakarta mengalami hal yang serupa. Bali mengalami hal yang serupa. Hampir semua klub mengalami hal yang serupa. Papua? Penurunan. Masih tanya kan Papua? Boga babaturan. Penurunan penonton. Nah ini yang harus komunitas supporter seluruh Indonesia yang harus pikirkan kenapa tribun menjadi sepi. Apakah karena tiket yang terlalu mahal? Terus apakah minat menonton ke stadion juga berkurang? Karena kan sekarang ada nonton di bioskop, betul. Nah seperti itu. Nah kalau ngomong-ngomong big match, emang kemarin sepi padahal di hari Minggu.
Kunaon? Ya, ketika. Oh anjing ya. Terus kumaha katincak teh. Tapi masih lucu kan? Lain komen teh lah. Lucu. Terus kumaha? Ya begitu lah kok. Jadi hari Minggu tapi sepi. Nah itu mungkin yang harus dipikirkan oleh komunitas-komunitas supporter yang ada di Indonesia. Kenapa bobotoh atau supporter malas datang ke stadion? Itu harus dipikirkan. Nu mikirna lain cuma supporter, meureun PSSI kudu mikir. Iya, PSSI. Apakah juga pelayanan, fasilitas dan resiko ya? Karena resiko nonton ke stadion sekarang nggak main-main loh. Resikonya kehilangan nyawa gitu. Ya. Betul. Dan lawan PSIS kemarin memang PSIS agak jauh lah di bawah Persib, tapi harus terutama lini belakang kenapa harus kebobolan dan berakhir dengan skor 2-1. Yang jadi pertanyaan saya ini, kok babak kedua tidak bisa mencetak gol, Mangko? Masalahnya apakah pemainnya disimpan untuk nanti lawan berikutnya atau apapun, saya nggak tahu. Seharusnya Persib harus bisa menang banyak seharusnya, karena selisih gol itu menjadi hitungan juga. Ya sih. Sebetulnya kan kalau kemarin kita saya nggak melihat lah laga kedua nggak cetak gol, tapi cuma memang saya pikir kan banyak faktor ya, mengistirahatkan pemain salah satu diantaranya itu strategi Bojan kan akan menghadapi pertandingan di Asia dan juga domestiknya langsung lawan Persija ya, itu bisa jadi. Cuma saya pikir kalau misalkan itu jadikan alasan, pasti akan disangkal juga tuh sama Bojan gitu ya. Jadi makanya sih kumaha kan dirinya ngomong, oh gara-gara nyimpen tenaga akhirnya babak kedua nggak perlu nyetak gol. Kumaha kamari PSS nyetak gol kan draw jadi kan. Betul. Jadi saya pikir memang itulah penampilan terbaik ya dari Persib kemarin. Penampilan terbaik yang dipersiapkan Bojan menjelang 2 laga penting ya, lawan Pors di Asia dan juga lawan Persija di domestik. Jadi saya pikir itu udah paling bagus, udah paling aman, dan alhamdulillah hasilnya maksimal. Dalam artian kalau kemarin sampai draw aja Mang Gusdul ya, kita nggak bisa menang ya, itu juga pasti udah ada alasan tuh Bojan, udah ada argumen gitu. Oke. Nih Mangko, Persija, poin-poinnya juga masih beda-beda tipis. Nah kira-kira bagaimana kiprah pelatih baru Persija si Pulpen? Iya. Pena ya. Pena. Ya, jadi saya pikir Mang Gusdul, saya pikir Persija yang musim ini juga bukan Persija yang setangguh beberapa musim sebelumnya ya. Di mana fase mereka juara, atau saya sih nggak ingat fase juara atau enggaknya lah, saya ingat itu Persija itu terengginas ya, ganas itu mungkin di musim-musim terakhir ketika mereka masih diperkuat oleh Ismet Sofyan ya. Karena itu perpaduannya sangat klop loh. Lain klopnya, klop. Ada banyak pemain senior berpengalaman, jam terbang tinggi, plus pemain-pemain muda yang siap untuk dipasarkan. Dalam artian siap mencuri perhatian. Dulu Simic, Rohichan gitu ya. Itu enak tuh Persija mainnya di musim-musim itu. Ibaratnya crossing kalau Ismet udah ngangkat bola, kalau enggak saya ngarana Rico Simanjuntak udah mulai dribbling, itu dipastikan itu minimal ada kemelut gitu di depan gawang lawan, itu Persija saat itu. Nah sekarang saya lihat Persija tetaplah Persija, tim kuat ya, tapi penampilannya nggak sebaik musim-musim sebelumnya. Nah Mang Gusdul, jadi kedua tim ini kan menyandang nama besar iya, tapi kalau sebetulnya kalau kita lihat di klasemen ya nggak aman-aman banget. Tapi ya kalau boleh saya menganalisis sedikit, kesiapan atau secara psikologis ini masih jauh diuntungkan Persib loh. Persib itu walaupun di laga Asia misalkan keteteran atau nggak maksimal, tetap ini kan liga domestik mereka ngambilnya itu adalah momentum lawan PSIS, mereka menang. Sedangkan Persija kemarin aja mereka sempat kalah dari tim yang ibaratnya bulan-bulanan lah ya, selalu kalah susah menang, yaitu Biak. Ya, ku Persib Biak diatasi. Lalu juga Biak ini kesulitan menghadapi tim-tim lain. Tapi lawan Persija, PSBS Biak justru bisa memperoleh 3 poin pertamanya. Saya pikir itu berarti ada something wrong di Persija. Oke, saya setuju sih. Kalau Persija masih tim yang istilahnya kalau menghadapi Persib panasnya luar dalam. Oh, berat. Iyalah. Makanya itu larutan penyegar ente. Gitu. Jarum buka produk tuh larutan penyegar poin endorse ya. Iklan. Itu disebutkan mereknya itu disebutkan. Jadi Persija ini seperti menyimpan sesuatu. Kalah dengan skor yang di luar rule 3-1 melawan PSBS Biak. Iya, dia mencurigai adanya match fixing naon itu. Lain match fixing. Tong nuduh mah. Enggak. Jadi PSBS Biak itu adalah tim promosi. Nah, jadi kenapa saya sekarang ngebahas ngelawan Biak, karena video ini dibuat
sebelum Persija melawan Dewa United nanti malam, ya. Tidak apa-apa dibilang gitu. Nah, jadi itu menjadi satu catatan buat saya. Tapi ada tapinya nih Bang Eko, teman-teman semua. Ketika melawan Persija itu tetap akan menjadi tim yang paling panas. Anjir. Luar dalam. Baru medianya juga akan panas. Supporternya juga panas. Permainan di lapangannya juga tensinya akan sangat panas. Nah, ini justru pertandingan Persib melawan Persija ini adalah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena rivalitas keduanya itu rivalitas klubnya, rivalitas supporternya. Itu yang membuat media banyak bahan. Terus teman kita yang di Jakarta nih Mang Gusdul nanti bingung dia harus sebagai abang atau sebagai akang. Hai. Geus politik wae kumaha lanjut. Nyeret wae. Bang Gusdul dong. Bang Dul. Bang Dul tah ieu tah. Bang Dul. Nah, seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah dengan hasil yang diraih Persib dan mungkin Boyan juga lebih jeli akan mengevaluasi lini per lini ketika nanti menghadapi Persija, dan mungkin di pertandingan nanti melawan Pot juga ada beberapa pemain yang akan disimpan karena melawan jadi begini Mang Eko, ada istilah nih, boleh kalah dari klub lain tapi tidak boleh kalah dari Persija. Catat. Sebenarnya itu istilah bahaya oge. Jadi boleh menang dari tim lain, boleh kalah dari tim lain, asal maneh bayangkeun ya, satu musim ya, misalkan ada 20 pertandingan. 18 teh eleh. Enggak mungkin. 18 eleh, nyawa menang ngan sakali lawan Persija. Apa ieu mah istilah. Sudah teh kitu, ya kan power oge Persib. Eleh. Ada pas Persija menang kan bahaya. Jadi intinya gitu, kalau Bobotoh itu menginginkan itu boleh kalah dari tim lain, tapi tidak boleh kalah dari Persija. Dan pelatih yang bisa mengalahkan Persija itu adalah pelatih yang nanti akan dipuji, disanjung terus sama Bobotoh. Apalagi ini jangan lupakan, ini kita main kandang loh ya. Jadi apalagi mungkin saya tahu nih Bobotoh yang nonton kita ini umur berapa, tapi saya sama Mang Gusdul nggak pernah ngalaman eleh di kandang sorangan sabaraka di Siliwangi, di Duruk ta stadion. Zaman sekarang Bambang Pamungkas nih. Kan Bambang Pamungkas kan pasti selalu jadi daya tarik ya. Kalau kita ngomongin rivalitas Persija sama Persib ya di era modern. Nah, Bambang Pamungkas datang sebagai pemain berapa kali, tapi musim ini manajer. Jadi Haji Umuh Muhtar ya di Persib ya, di dia Bambang Pamungkas. Dan dua-duanya lahir di bulan apa? Juni. Nah, loba saruan ini makin menarik Mang Gusdul ya. Menarik jadi ahli sensus. Enggak. Jadi ini menarik karena orang kan dirinya ingat kan tuh bahasa eta Bambang Pamungkas nyetak gol kemenangan di Duruk stadion tah. Oke. Duruk stadion. Pokoknya mah begitu ya, saya titip sama Boyan. Boyan semoga nonton YouTube-nya. Ayeuna mah Boyan lain Bojan. Lain Bohan. Boyan. Kamu tidak boleh kalah dari Persija, itu saja. Kalau sampai kalah, maka Bobotoh toksik memiliki alasan untuk mencegat tol Pasteur. Nah, namun terakhir. Jangan dulu dibahas. Pokoknya, tapi untuk sopir bus jangan lupa bisa keluar di Cileunyi. Oke. Jangan dulu dibahas karena saya punya kopi tubruk gajah spesial mie. Ini paling kopi saya suka. Dan gulanya praktis dalam satu saset dengan aroma khas, rasa mantap, dan hitamnya pekat. Tapi buat teman-teman yang hadir di sini, yang nonton, dan buat Mang Eko juga yang tidak suka terlalu manis, ada varian manisnya terpisah. Gulanya dipisah. Dan gulanya bisa ditakar sesuai keinginan. Oke Bang Eko, saya punya beberapa fakta buat teman-teman yang lagi stay tune di channel YouTube-nya kita, bahwa Persib itu belum pernah kalah di 5 pertandingan. 2 kali menang, 3 kali seri. Itu mantap pisan. Persija di 4 pertandingan hanya bisa 2 kali menang, 1 draw, dan 1 kali kalah. Pertandingan terakhir Persib melawan Persija, Persib berhasil menang 2-1 lewat gol Dadang Da Silva dan dibalas oleh Gajos ya. David Da Silva menjadi pemain tersubur dan berhasil menjebol gawang Persija. Dari 5 pertandingan terakhirnya, DDS berhasil mencetak 5 gol. Dari 6 gol yang bersarang ke gawang Persija. Persija punya pelatih baru, Carlos Pena, yang merupakan
lulusan La Masia Barcelona. Prestasi Gazos juga tidak terlalu mentereng. Terakhir melatih di Ratchaburi, Thailand dan hanya jadi peringkat 6. David da Silva sudah mulai berlatih meskipun masih ditemani fisioterapi. Penyerang Persija Gustavo Almeida masuk dalam jajaran top skor sementara dengan 3 gol. Biar tahu Almeida ini gacor banget. Musim kemarin juga gacor. Dan mudah-mudahan nanti di Persija melempem atau jadi beuteung kuncian di WC kan. 5 pertandingan lawan Persija, Persib 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Ini adalah hasil yang sangat positif buat Persib untuk di pertandingan selanjutnya melawan Persija. Dan dengan hasil ini saya yakin Persib juga bisa memenangkan pertandingan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang terakhir, mudah-mudahan dan saya harapkan, mungkin harapan semua bobotoh juga, David da Silva bisa dimainkan ketika melawan Persija. Itu harapan kita semua. Itulah fakta-fakta yang saya ungkapkan tadi buat pegangan teman-teman yang nonton channel ini. Dan di 4 pertandingan terakhir, Persib masih mendominasi. Apakah itu bisa jadi modal bagus ketika melawan Persija? Kita tanya. Iya, jadi sebetulnya kan mendominasi dalam pengertian apa? Dalam pengertian besok pertandingan itu kan beda zaman juga, maksudnya banyak yang berubah. Jadi kalau jaminan itu enggak ada jaminan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat grafik penampilan, itu Persib jauh lebih baik daripada Persija ya. Persija itu kan ketika mengalami kekalahan dari Biak ya, itu signifikan tuh. Berarti mereka ngagejelik, Bang Gusdo ngagejelik. Kan orang aneh ya, David da Silva berlatih lain ditemani ku pelatih kali ditemani ku terapis itu. Kumaha tuh? Bener. Gitu. Hah? Gitu. Kumaha? Jadi terapis itu adalah nanti yang memberikan gini Meko. Pelatih dan terapis itu berbeda. Berbeda. Jadi terapis itu yang melihat kondisi perkembangan cederanya David da Silva. Kalau pelatih itu kan beda. Oh, fisioterapi. Nah, orang mah nyangkana terapis nu. Iya. Ya, eta mah tenan naon ari. Eta mah mun geus terapis langsung sauna. Jacuzzi. Oke, lanjut Mangko. Ya gitu Mang Gusdo. Jadi kalau misalkan Bojan ya, kan kemarin juga lawan PSIS menang, tapi kan banyak juga kelemahannya ya. Itu lini belakang kita kalau ketemu sama pemain-pemain yang punya kecepatan tinggi, itu masih keteteran. Jadi hasilnya itu nggak beda jauh dengan draw sebelumnya Mang Gusdul ya. Jadi saya pikir standar lah. Kalau misalkan Bojan masih ingin kita menang ya besok lawan Persija, permainan pragmatis perlu ya. Ini lawan Persija, mana teu kudu main alus cantik tapi eleh. Nu penting mah menang we 1-0 teu naon. Penalti ge teu naon. Sing sumpah kan menang penalti 1-0 teu naon. Menit 80 teu naon gitu ya. Jadi main pragmatis. Nah, untuk main pragmatis kan ada resikonya tuh. Berarti lini belakang juga harus siap minimal fisik. Pragmatis itu dalam artian memang itu, Mang Gusdul, kita jangan berharap dari kaki ke kaki mau bangun serangan enggak, buang ke depan. Tapi kalau kita lihat materi-materi pemain Persija ya, apalagi ada beberapa pemain muda tuh yang cukup bagus ya di sayap beberapa kali match. Saya nggak lihat yang lawan Biak, cuma saya juga agak aneh tuh bisa kalah lawan Biak ya. Tapi Persija ini masih unggul nih dibandingin beberapa lawan yang kemarin sempat dikalahin Persib ya, termasuk Biak kan masih unggul. Mereka punya pemain yang cukup bagus. Nah, saya nggak tahu nih lini depan mereka, Simic masih di Persija nggak? Masih. Nah, kalau misalkan Simic masih di Persija, itu energi terkuras tuh, Mang Gusdul ya. Minimal buat memarking dia itu harus 2 pemain siaga. Gini, Simic itu walaupun dianya susah gerak, dia itu bisa ngasih peluang second line-nya gitu. Oke, kalau bicara Simic, saya nonton kan dari awal sampai akhir melawan Biak, justru Simic itu tidak bisa mengeluarkan potensinya. Jadi Simic itu seperti dimatikan. Iya, betul. Apalagi pelatih Biak kan yang baru tuh. Dia cerdik banget siapa yang harus dimatikan, siapa yang harus dilepaskan. Makanya Persija harus kebobolan 3-0. Skor 3-1 itu adalah skor yang sangat besar kalau menurut saya. Karena kita tahu Biak itu adalah klub yang baru di Liga 1 seperti itu. Iya, betul. Makanya itu Mang Gusdul. Jadi kalau misalkan ini boleh sebatang lagi saya. Lamun geus kanyahoan misalkan ya, iya, cara matiin. Ya, sebatang lagi. Bu Popi. Diulangi ini. Diulangi. Ini boleh lagi diulangi. Setelah orang ngomong kan orang tuh nyaho. Ini boleh saya sebatang lagi? Boleh?
Ada Popi atau datang di bare ya mental. True. Mang Sul, jadi betul tuh kata Mang Gus dulu ya. Jadi Biak bisa menang karena mematikan Simic ya. Nah, dalam artian persis yang saya bilang tadi, kalau Simicnya nggak dimatikan secara total ya, dia itu kan masih bisa ngebuka buat second line-nya bahaya. Oke, itu jadi jangan sampai Simicnya tengah golkeun, tapi lini-lini gelandang-gelandang mereka bisa cetak gol, jangan. Oke nih, Mang Eko, kita itu bicara Persija. Sekarang kita bicara Persib. Nih, seandainya kan kita semua tahu lah DDS paling gacor menjebol gawang Persija. Nah, seandainya DDS misalkan belum fit betul, belum siap dimainkan untuk melawan Persija, kira-kira penggantinya selain Del Pino siapa nih yang sepadan sama DDS? Menganalisisnya saya pikir awam saja lah, seperti kebanyakan orang ya. Kalau melihat David da Silva nggak ada, maka mata akan tertuju sama nama Ciro Alves. Plus pemain yang naik daun, Dimas Derajat ya. Dimas Derajat ini kan keunikannya kan di saat teman-teman satu timnya itu sebetulnya nggak main bagus ya, atau biasa-biasa saja, kita lihat di klub-klub sebelumnya lah ya, dia tetap bisa menjadi goal getter gitu loh. Apalagi kalau misalkan dimanjakan atau ada partner seperti Ciro. Ya, anggaplah Ciro juga mungkin terkuras waktu nanti lawan Port ya. Masih ada mungkin Klok lah. Klok main bagus, kalau nggak mungkin Deddy Kusnandar. Ya saya berharap sih improvisasi dari Dimas Derajat ya. Jadi Dimas Derajat kalau misalkan nanti dia nggak ideal, nggak dapat umpan-umpan bagus, nggak dapat terupas yang enak-enak, ya dia bisa lah improvisasi. Ya, kalau buat saya yang penting Dimas Derajat itu bisa bermain bagus, asalkan tidak kehilangan tasnya. Nah, udah. Kantongnya kan sempat leungit. Bener. Bisa bermain bagus. Bener. Jadi tapi kan geus kapanggih, nu mau ya, tapi kan jadi temain di timnas karena loba pikiran. Itu kan. Kepikiran. Nih, Mangko, David da Silva 5 pertandingan berhasil mencetak 5 gol ke gawang Persija. Ya. Seandainya nih kan sekarang sudah mulai bisa berlatih. Bisa nggak kira-kira diturunkan dengan waktu 1 minggu ini? Saya pikir bisa. Saya kan memantau terus ya dan nanya-nanya juga nih. Jadi David da Silva ini sebetulnya kalau buat ukuran pemain profesional, Mang Gus suka lihat nggak komposisi otot, pemain segala macam ya. Itu David da Silva itu buat kebugarannya saya pikir nggak akan kesulitan asalkan kurun waktu seminggu ini ya digas terus. Lagian kan yang utamanya itu kan kayaknya otot perut atau apanya. Orangnya aneh, batur mau disukui di perutnya. Nah, saya pikir ya latihan buat kaki sama konsentrasinya tetap dijaga, nunggu pemulihan ya otot area perutnya seminggu ini pulih. Saya pikir kalau David da Silva sampai diturunkan, penampilannya walaupun udah lama nggak merumput itu nggak beda jauh insya Allah ya. Kan kalau kita ngomongin striker, Mang Gus dulu ya, bukan cuma fisik kuat lompatan tapi insting. Itu David da Silva kan perut. Waktu di minggu kemarin, waktu pas cedera karena otot perut. Apakah karena kebanyakan makan seblak atau lain? David da Silva lamun pesan seblak tara make lada. Tapi merica nu loba. Ya duka tak apa aman. Jadi bukan karena makanan eta mah. Oke, Mang Eko nih. Sekarang udah jelas lah. Kita akan melawan Persija, dan di Persija juga ada beberapa pemain yang istilahnya harus diwaspadai. Ada Gustavo Almeida, ya. Ada Rio Matsumura, dan ada Gajos, di mana Almeida sudah berhasil mencetak 3 gol, Matsumura 2 gol, dan Gajos juga terakhir mencetak gol ke gawang Persib. Ini 3 pemain ini kira-kira patut diwaspadai nggak nih? Oh iya atuh ya. Jadi kalau Almeida itu saya pribadi bagus mainnya. Ketika di Arema juga, cuman dia nggak bertahan, pindah-pindah terus. Ya, gimana nih, Marco? Saya pikir yang harus diwaspadai itu di Persija ya, itu bukan mematikan striker mereka. Saya kok kemarin agak pede ya, kalau misalnya kita nggak ganggu tuh. Oke, Mang Gus, jadi kalau misalkan pemain Persija ya, kita standar juga tuh melihatnya. Jadi setiap pemain yang performanya membaik, otomatis harus dijaga. Nah, tadi termasuk kan Almeida. Nah, tapi kalau Simic juga main, nah ini udah. Jadi yang untuk menjaga Persija ini saya pikir lini tengah kita bisa lah ya nge-handle tengah mereka. Cuma strikernya ini nih yang bahaya ini. Ya. Almeida sama Simic kalau main, nah itu saya pikir kalau kita bisa matiin 2 striker itu udah aman. Oke, nih kan istilahnya Persija istirahatnya lebih panjang. Sementara Persib kan ada melawan Port FC. Ini bisa mengganggu kestabilan tim karena mungkin kelelahan, kemungkinan ada cedera juga.
Bagaimana mensiasati hal seperti itu? Iya. Sementara Persija sendiri istirahatnya lebih panjang. Iya. Nah, iya, Mang Gusdul. Jadi ya, kalau misalkan kita ngomongin recovery yang kurang, itu tentu saja akan ada imbas karena kan ada kelelahan ketika bertanding. Tapi ini alhamdulillah nih, kita itu main lawan Port di level Asia, kita main di kandang dulu. Kabayang tuh, lamun main lawan Port ya, kita tandang nih ke luar negeri kan kudu dihitung waktu perjalanan, jet lag belum ya, dan nggak mungkin kejadian juga lawan Persija karena pasti ada minta pengunduran ya. Nah ini kita main di kandang sendiri, ya saya yakin lah, saya percaya lah, Bojan ini kan punya strategi. Justru pelatih itu memang dibayar itu untuk hal-hal seperti ini nih. Insting dia milih pemain, yang ini diistirahatkan, yang ini nanti cederanya bisa pulih di pekan keberapa. Itulah karena pelatih dibayar mahal. Ari ukur masang nu alus. Ayo we nu eta alus dulu ya. Eta mah atuh urang ge bisa gitu. Karena pelatihnya kudu jeli, pengalaman, jam terbang. Saya yakin sih kalau Boyan pasti lebih jeli. Oke. Nah, ini Maiko. Ini kan ketika melawan Persija itu bukan seperti melawan klub-klub lain. Tensinya panas. Di luar lapangan, di lapangan. Kalau menu panas mah hawa, ada tensi mah tinggi jeung rendah. Ya, tensinya tinggi lah. Tensi tinggi. Tensinya tinggi. Di luar lapangan, medianya juga, medsosnya juga, bahkan di dalam lapangan pun bisa terjadi hal yang tidak diinginkan karena dirinya ada ngabalin dokat lapangan karena tensi tinggi ini mungkin pemain Persija ingin membuktikan, apalagi bermain di hadapan bobotoh, mereka akan bermain istilahnya mah tadinya kanagana teh 11 jadi 12, akan mati-matian untuk bisa mengalahkan Persija nih. Kira-kira faktor non teknis ini bisa berpengaruh nggak sih ke permainan nanti kedua tim? Tentang motivasi ini Mang Gusdul ya. Ini dari Mang Jadi dulu sebenarnya yang tentang semangat di 11 ke 12 tenan aon. Nuntong mah pemain 11 ke 12 nambahan hiji atau menangnya. Tapi kalau yang namanya semangat berlipat ganda itu nggak apa-apa, menarik juga ya. Kan kedua tim sama-sama punya motivasi. Yang satu ingin membuktikan di hadapan pendukungnya sendiri. Yang satu lagi ingin membuktikan bahwa mereka mentalnya bagus di hadapan. Sebentar, yang saya tanyakan ini faktor non teknis. Ya, itu kan non teknis. Oh, maksud anjir, bahaya. Maksudnya intimidasi supporter? Iya. Kadinya ya. Ya gini Mang Gusdul ya. Jadi saya pikir saya sih jujur ya Mang Gusdul, saya membandingkan sama dulu ya. Dan nggak harus ditiru ya bobotoh no ngarora. Dulu kan kalau mau melawan Persija kan ada kunjungan dulu ke hotel ya, intimidasi supporter bobotoh ke hotel, di perjalanan aya nu babaledogan ya. Terus bis baru datang juga dilemparin. Nah, saya pikir bobotoh sekarang enggak. Begitu. Jadi saya pikir faktor non teknis tidak akan separah dulu-dulu. Dan ini kita lihat kondisi stadion juga. Dulu mah kan di Siliwangi begitu dekat ya. Lalu GBLA juga jangkauannya cukup dekat. Kalau Jalak Harupat saya pikir untuk evakuasi, maksudnya pengamanan segala macam lebih memadai lah. Jadi aman lah intinya ya, Persija jangan khawatir. Geus nyarawan teh hotel ya, orang karek nungguan di WhatsApp di media officerna hotel Persija ya. Berarti aman ya. Kalau mau hotel, RK hotel mah. Wah. Aing atuh ngomong bare kesempatan ngomong. Oh iya. Lu. Mau ke hotel. Bisa RK hotel. Jadi faktor non teknis ini kalau menurut saya mungkin sedikit pasti ada. Tapi tidak sehebat dulu. Sehebat dulu. Karena apa? Ketika Persib tandang ke Jakarta, betapa teman-teman anjing berat. Teman-teman. Sama si Abang ini udah ketemu sama Abang. Sama abang-abang di sana Persib dikawal. Ya, pinggir di kiri kanan kawal, tidak boleh ada yang melempar, tidak boleh apa. Sampai Persib selamat pulang ke Bandung, datang ke hotel juga aman. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dicontoh sama kita. Kenapa? Karena masa kebaikan tetangga kita dibalas sama kita dengan keburukan, dengan tidak mengawal atau melempar-lempar, mengintimidasi, kan itu menjadi jomplang. Janganlah. Kita ini udah menjadi supporter yang dewasa. Langsung komen bobotoh santun. Lain bobotoh santun, kita harus malu. Kita harus malu dengan teman-teman lagi. Teman-teman abang-abang yang ada di sana. Mereka mengawal latihan, pulang dari stadion mengawal, tidak ada intimidasi. Hal itu harus dilakukan juga oleh kita. Kenapa? Karena kita ini udah menjadi supporter Indonesia yang paling cerdas.
Nah, karena ini juga Mang Gusdul, saya pikir ya, mungkin kalau untuk mengawal segala macam kita kan nggak tahu ya kemampuan kita, tapi minimal diantep pemain. Jadi gini, kalau kita cinta sama sepak bola nasional, maka kita harus menyadari bahwa pemain-pemain itu, termasuk pemain lawan ya, itu adalah asetnya. Kalau misalkan Anda menyakiti aset yang kita tonton, termasuk pemain lawan, itu jadi kumaha, atau mana itu bekika main bante gitu. Jadi pada intinya buat teman-teman supporter, jadilah supporter yang cerdas. Tidak boleh ada intimidasi. Nanti juga yang di tribun tidak boleh lempar-lemparan. Dan jangan sekali-kali menyanyikan lagu-lagu yang rasis. Karena itu dilarang. Karena yang nanti kena imbasnya siapa? Kita juga sebagai supporter. Kita juga nanti yang dapat hukuman. Bagaimana kalau tidak boleh nonton ke lapangan? Itu saja dari saya. Tapi adeknya nyiin konten isuk-isukna. Ya, di hotel ya. Hotel dong. Hotel. Kita ketemu sama BP. Pamungkas bikin konten ya. Oke, yang ditunggu-tunggu nih, kita langsung saja prediksi dari Mang Eko, kira-kira skor akan berapa? Iya, kalau prediksi ya, ini sangat objektif. Jadi melihat kekuatan hasil pertandingan terakhir gitu ya. Dan ada kemungkinan DDS juga tampil. Saya pikir Persib akan menang gitu. Berapa kosong? Akan menang. Ya, kalau saya nggak bicara skor lah. Pokoknya Persib itu besok draw pun tidak ya. Persib pasti akan menang. Lamun Persib mungkin kagagal menang, aing dagang hayam tah. Dagang hayam aing tah. Oke. Tanya tuh aing. Oh iya, atuh Mang Gusdul kumaha? Mang Gusdul kunaon teu botak-botak kamari? Hah? Engos dibotakan. Jadi kalau menurut saya pertandingan melawan Persija ini adalah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh Indonesia dan akan menjadi perhatian seluruh media di Asia. Dan saya yakin Persib akan memenangkan pertandingan melawan Persija. Skornya tipis, menurut saya tipis. Dan kalaupun Persib sampai kalah, dagang hayam. Kalau Persib sampai kalah, saya akan lari keliling Saparua, teu make baju, make kolor sakieu. Catet lah. Di film, di video kumaraneh ya, di konten ke. Segitu aja, oke? Oke, terima kasih Meko sudah hadir bersama saya, selalu menemani saya dengan statement-statementnya. Terima kasih juga buat Icebox Studio. Tempatnya ngeunah strategis. Tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat konten kreator. Dan kalian yang merasa konten kreator mesti datang ke Rangga Malela nomor 8, namanya Icebox Studio. Hatur nuhun juga buat supermomen.id. Thank you Badak juga buat Super Talk. Ini rasanya super. Saya Gusdul. Saya Eko Maung. Pamit. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super.